Izin atas izin Panglima TNI dan Wamenhan, kami izin menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Bapak TB Hasanuddin terkait apakah nilai guna korvet ini menguatkan atau menjadi beban. Tentu saja cukup menguatkan, karena ini kita masih, kalau dihitung dari luasnya lautan yang ada di wilayah Indonesia, kemudian dengan jumlah KRI yang kita miliki, ini tentu saja belum sebanding untuk menjaganya. Jadi dengan adanya korvet ini menambah kekuatan dari... Izin pimpinan Pak Kasal lebih dekat dengan mic-nya. Makasih. Ini tentu akan lebih meningkatkan kekuatan terutama di satuan kapal eskorta yang mana terdiri dari korvet dan fregat. Kemudian lifetime-nya bagaimana? Lifetime-nya ini diperkirakan masih bisa 10 sampai dengan 15 tahun. Dan perlu diketahui bahwa beberapa unsur kita ada yang lebih tua dari itu umurnya. Seperti Parchim kelas jauh lebih tua, kemudian Van Speyk kelas jauh lebih tua lagi. Bahkan lebih tua dari umur saya yang Van Speyk kelas. Jadi yang kalau dibilang ini menguatkan, tentu menguatkan, masih bisa digunakan secara platform maupun sewako, perlu pembenahan sedikit. Kemudian secara teknis meriam yang digunakan juga 76 mm. Kebetulan sama dengan apa yang dihibahkan oleh Brunei pelurunya sebanyak 2.600 sekian itu. Jadi ini hampir sama dengan korvet-korvet kita dan fregat-fregat kita yang ada, meriamnya sama 76 mm. Jadi secara pelatihan, cara penggunaan dan pemeliharaan ABK sudah cukup menguasai. Jadi ini masih menguntungkan. Kemudian dari Ibu Kristina, ini memang dibuat tahun 88. Kemudian masalah anggarannya tadi sudah dijawab mungkin, yang 105 ternyata sudah dialihkan, dan itu juga tadinya perhitungannya untuk 3 kapal. Kemudian nilai harganya tentu saja saya tidak tahu, tapi kalau nilai baru korvet itu yang sekarang itu sekitar 300 bahkan sampai 500 juta US dollar. Kemudian dari Pak Subarka mungkin tidak banyak menyetujui. Dari Pak Helmi tahun sama, dari nilai ekonomisnya masih menguntungkan karena sewakonya itu hanya sensor dan CMS-nya, Combat Management System-nya saja yang mungkin perlu diganti. Tapi dari segi meriam dan diuji coba oleh personil kami yang melaksanakan survei di sana, itu meriamnya masih bagus, masih bisa digunakan. Yang pentingnya itu meriamnya aja. Kemudian dari Pak Rizky untuk persenjataan, tadi saya sampaikan bahwa meriamnya masih baik. Memang untuk torpedo maupun rudal tidak dilengkapi, nanti mungkin bisa kita refurbishment, ikut program refurbishment kalau memang untuk dipersenjatai peluru kendali dan torpedo. Untuk munisi yang dari Brunei ini sangat bermanfaat sekali, karena apa yang diberikan oleh Brunei ini produknya tahun 2010, kita juga masih punya munisi yang lebih tua dari itu dan masih bisa digunakan. Dan munisi ini untuk yang ada jenis 2, ada yang semi armor piercing, itu jarak tembaknya 16 km, itu firing rate-nya atau rate of fire-nya sekitar 85 butir per menit. Sedangkan yang Sapomer ini kita dikasih juga yang cukup baik, yang semi armor piercing extended range, jarak tembaknya bisa lebih jauh, yaitu 20 km, dan firing rate-nya bisa sampai 120 butir per menit. Sedangkan perlu diketahui mungkin harga amunisi satu peluru meriam saja itu seharga 35 juta rupiah. Bahkan ada juga yang sampai 45 juta rupiah. Kemudian dari Pak Muzamin terkait sistem keselamatan kapal, untuk
pemadam sentral dan sistem hidran cukup baik. Kelengkapan pelampung juga lengkap. Kemudian peralatan kebocoran ini yang masih belum diketahui. Nanti mungkin bisa kita lengkapi dengan anggaran yang tadi digunakan untuk pemeliharaan dan perbaikan. Kemudian life raft mungkin perlu servis karena umur life raft itu hanya 1 tahun. Biasanya setiap 1 tahun dicek dan diservis kembali. Kemudian dari Pak Rifki, untuk perawatan tidak terlalu berat karena di sana secara badan kapal atau hull dari kondisi yang disurvei itu masih cukup baik. Tinggal masalah sewako saja, persenjataan saja yang mungkin apabila akan dilengkapi dengan rudal dan torpedo, maka itu yang perlu diperbaiki terkait dengan combat management systemnya. Kemudian yang lainnya sih mungkin sudah saya jawab semua.